Halo semuanya, selamat datang di presentasi Business Plan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah ide bisnis yang saya percaya bahwa dapat memikat para pecinta kuliner, yaitu Grilled Chicken Stick. Dengan konsep yang menggabungkan cita rasa otentik dan kualitas bahan yang premium, saya ingin menghadirkan hidangan yang lezat, sehat, dan tentunya terjangkau bagi masyarakat. Nah, kenapa sih grilled chicken stick? Karena saya melihat tren makanan yang sehat dan kaya protein yang semakin diminati di kalangan konsumen. Melalui bisnis ini, saya berkomitmen untuk tidak hanya menawarkan rasa yang enak, tetapi juga pengalaman makanan yang berkualitas. Jadi, mari kita jelajahi bagaimana sih bisnis ini akan dijalankan. Mulai dari konsep, target pasar, hingga strategi pemasaran yang saya rancang untuk kesuksesan usaha ini. Sebelum lanjut ke pembahasan rancangan usaha, sebaiknya kita kenalan dulu nggak sih? Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Luputu Italia Cayani, bisa dipanggil Talia. Saya merupakan pemilik usaha dari Grilled Chicken Stick. Nah, selamat datang di usaha Grilled Chicken Stick, tempat saya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan cita rasa otentik. Dalam rencana bisnis ini, saya akan mengungkap rencana saya untuk menyediakan hidangan berkualitas tinggi yang memanjakan lidah serta membangun hubungan yang hangat dan berkesan dengan pelanggan saya. Grilled Chicken Stick adalah tujuan kuliner yang ideal karena fokusnya pada rasa makanan serta kualitas bahan dan pengalaman pelanggan. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang deskripsi usahanya, nilai gizi, variasi dan kreativitas, visi dan misi, analisis pasar, rencana produksi, analisis SWOT, rencana keuangan, anggaran biaya, dan terakhir itu adalah kesimpulan. Apa sih itu grilled chicken stick? Grilled chicken stick adalah hidangan yang lezat dengan daging ayam yang dipanggang dengan sempurna. Untuk memberikan rasa gurih dan sedikit pedas, dada ayam pilihan ini dibuat dari bagian dada atau paha ayam tanpa tulang dan dibumbui dengan campuran rempah-rempah khas. Setelah dipanggang, ayam menjadi juicy di dalam dan garing di luar, membuat setiap gigitan terasa nikmat. Stik ayam ini biasanya disajikan dengan pelengkap seperti kentang goreng atau mashed potato, serta sayuran segar atau salad untuk membuatnya sehat dan seimbang. Saus seperti saus lada hitam, saus jamur, atau minyak bawang putih biasanya disajikan untuk menambah cita rasa yang lebih kaya. Jika mencari sajian yang lezat, rendah lemak, tetapi tetap mengenyangkan, maka grilled chicken stick adalah pilihan yang tepat. Sangat cocok untuk dinikmati sebagai makan siang atau makan malam, baik di tempat yang formal maupun santai. Apa sih nilai gizi yang dikandung oleh grilled chicken stick? Grilled chicken stick adalah pilihan yang sehat untuk mereka yang memperhatikan asupan gizi mereka. Ayam mengandung banyak protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Daging ayam juga mengandung vitamin B yang membantu metabolisme energi dan mineral seperti selenium dan fosfor. Dibandingkan dengan metode memasak lainnya seperti menggoreng, kita dapat mengurangi jumlah lemak yang ditambahkan dengan memilih cara memasak seperti grill atau grilling. Jadi grilled chicken stick adalah pilihan yang sempurna untuk orang yang ingin menjaga pola makan yang sehat. Nah, selain itu apa sih variasi dan kreativitasnya? Kemampuan grilled chicken stick untuk disesuaikan dengan berbagai bumbu dan saus adalah salah satu daya tariknya. Ada banyak resep yang berbeda, yang memungkinkan setiap orang untuk menunjukkan kreativitas mereka di dapur. Setiap pilihan dari bumbu barbecue yang manis atau pedas hingga marinasi Mediterania dengan herba segar memiliki cita rasa yang berbeda. Selain itu,
Grilled chicken steak dapat disajikan dengan berbagai jenis pendamping seperti sayuran panggang, salad segar, atau nasi. Ini membuatnya hidangan yang serbaguna. Apa sih visi misi dari usaha grilled chicken steak ini? Visinya adalah menjadi penyedia utama steak ayam yang lezat, sehat, dan berkualitas tinggi, serta menawarkan pengalaman kuliner terbaik yang memenuhi selera dan kesehatan konsumen. Nah, selanjutnya misinya adalah yang pertama, menyediakan grilled chicken steak dengan bahan baku terbaik yang segar, alami, dan tanpa bahan pengawet untuk memastikan kesehatan dan rasa yang luar biasa dalam setiap hidangan. Yang kedua, menggunakan resep bumbu dan saus yang kreatif serta teknik pemanggangan terbaik untuk menghasilkan cita rasa dan tekstur yang sempurna. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, berusaha untuk memastikan bahwa setiap pengalaman makan pelanggan menjadi puas. Yang keempat, menjaga standar kebersihan dan keamanan makanan yang tinggi untuk memberikan kenyamanan pelanggan dan kepercayaan kepada produk ini. Selanjutnya adalah target pasar. Untuk targetnya ke siapa saja sih untuk usaha grilled chicken steak ini? Yang pertama yaitu mahasiswa yang mereka mencari makanan yang praktis, lezat, dan terjangkau tentunya. Yang kedua ada pekerja kantoran, yaitu yang membutuhkan untuk makan siang saat istirahat bersama teman kantornya. Yang ketiga ada keluarga yang mungkin mencari makanan yang bisa dinikmati bersama di rumah atau acara keluarga. Yang keempat itu adalah remaja-remaja kekinian yang menyukai makanan trendy dan instagramable. Seperti itu guys. Selain mencari target pasar, kita juga harus menganalisis persaingan, karena di zaman sekarang banyak sekali persaingan yang menjual chicken steak dengan menawarkan varian yang berbeda, mungkin dengan kemasan yang berbeda juga, mungkin dengan yang lainnya juga. Nah, gimana caranya? Yang itu pertama, mengidentifikasi pesaing lokal yang juga menawarkan menu steak. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketiga, menemukan celah pasar yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, memiliki varian rasa yang unik dan inovatif. Yang kelima, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi maupun bahan-bahan yang premium. Yang keenam, itu memiliki kemasan yang menarik dan praktis agar dapat diminati oleh konsumen dan bisa menarik pelanggan yang banyak, yang lebih luas. Yang ketujuh, memiliki layanan pesan antar yang cepat dan efisien. Untuk kapasitas produksi grilled chicken steak, itu target produksinya adalah 50 porsi per hari dan sesuai dengan permintaan pasar juga. Strategi pemasaran apa sih yang digunakan oleh grilled chicken steak ini? Yang pertama, melakukan branding. Jadi membangun identitas merek yang kuat dengan logo menarik dan kemasan yang ramah lingkungan. Yang kedua itu tentunya menggunakan media sosial, yaitu menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan menu, penawaran khusus, dan acara. Selanjutnya adalah melakukan promosi, yaitu diskon untuk pelanggan pertama, program loyalitas, dan penawaran spesial pada hari tertentu. Untuk strategi harga, yaitu 25.000, dan strategi bundling itu diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya ada promo khusus, yaitu diskon pada hari-hari tertentu atau untuk pelanggan baru. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Apa saja sih analisis SWOT itu? Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kualitas bahan baku menggunakan ayam organik dan bahan segar berkualitas tinggi. Ada banyak variasi menu, pilihan marinasi, dan saus yang berbeda yang menarik bagi selera konsumen. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu keterkaitan pada bahan baku, kualitas, dan harga. Bahan baku dapat berubah yang berdampak pada biaya operasional. Pemasaran yang terbatas dengan usaha yang baru mungkin belum memiliki merek yang kuat. Dan mungkin biaya operasional tinggi dengan penggunaan bahan kualitas tinggi dapat meningkatkan biaya yang dapat berdampak pada harga jual. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Jadi tren makanan sehat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, dapat meningkatkan permintaan untuk pilihan makanan di usaha ini.
ekspansi menu untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan menambahkan pilihan vegetarian atau vegan. Bekerja sama dengan penyedia makan sehat atau fasilitas kebugaran untuk mempromosikan satu sama lain. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru dengan menggunakan platform media sosial. Sautnya ada threat atau ancaman, persaingan yang ketat, banyak restoran pesaing lain yang menawarkan steak dan makanan sehat, menciptakan persaingan yang ketat. Perubahan tren konsumen dalam preferensi dan selera makanan dapat berdampak pada popularitas menu. Maksudnya ada fluktuasi ekonomi atau krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rencana keuangan. Jadi kalian bisa lihat di sebelah ini ada tabel rencana keuangan bahan baku atau biaya variabel. Jadi di tabel ada 20 bahan, yaitu pertama ada ayam, garam, bahan putih, bawang bombay, minyak sayur, kecap asin, kecap manis, merica hitam bubuk, jeruk nipis, kentang, daun bawang, wortel, buncis, margarin, saus tiram, saus BBQ, lada hitam, dan tepung maizena. Jadi kalian bisa lihat di sampingnya itu jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, dan jumlah harganya berapa. Jadi total dari rancangan keuangan ini adalah untuk biaya variabelnya itu sebesar 901.000. Oke, jadi itu rancangan keuangan dari biaya variabelnya. Nah, selanjutnya kita melihat rencana keuangan, yaitu di keuangan perawatan, yaitu biaya tetap. Kalian bisa lihat di tabel, itu menggunakan peralatan sebanyak 13. Ada kompor, panci, gas, pisau, wajan, spatula, piring saji, mangkuk, kuas, panggangan atau grill pan, sendok penggorengan, pisau garpu stainless. Nah, kalian bisa lihat juga jumlahnya berapa, harga satuan maupun jumlah harganya berapa. Jadi totalnya itu sebanyak 1.823.000. Itu adalah rancangan keuangan peralatan untuk biaya tetapnya. Selanjutnya kita harus memperkirakan hitungan usaha grilled chicken steak ini. Saya dapat menghitung perkiraan dalam per hari itu berhasil menjual 50 porsi dengan biaya variabel sebesar 901.000 dan biaya tetap itu sebesar 1.823.000. Nah, untuk menghitungnya, biaya tetap itu dibagi dengan jumlah produk terjual itu 1.823.000 dibagi dengan 50 porsi sama dengan 36.460. Untuk biaya variabelnya itu dibagi dengan jumlah produk terjual, yaitu 901.000 dibagi dengan 50 porsi sama dengan 18.020. Untuk mencari persentase total biaya, itu biaya tetap dibagi dengan biaya variabel dikali dengan 100%. Itu sama dengan 36.460 dibagi dengan 18.020 dikalikan dengan 100% sama dengan 2,02%. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat perhitungannya di samping ini untuk melihat perkiraan hitungannya. Nah, selain perhitungan rancangannya, kita selanjutnya menghitung anggaran biaya. Jadi, pertama itu kita harus menghitung biaya produksi, yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi 1.823.000 ditambah dengan 901.000 sama dengan 2.724.000. Nah, setelah itu kita juga harus menghitung hasil usaha. Jumlah produksi itu dikalikan dengan harga jual. Jadi jumlah produksi itu kan 50 porsi dikalikan dengan harga jual 25.000. Itu sama dengan 1.250.000. Soalnya kita harus menghitung laba rugi. Nah, jadi hasil usaha itu dikurangi dengan biaya produksi. Hasil usaha itu 1.250.000 dikurang dengan biaya produksi, yaitu 2.724.000. Nah, jadi sama dengan itu hasilnya minus 1.474.000.
Nah, selain itu kita juga harus menghitung break even point-nya atau BEP. Jadi BEP dalam unit itu dibagi dengan total biaya tetap atau harga per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Selain itu, BEP dalam rupiah itu dibagi dengan BEP unitnya dikali dengan harga jual per unit. Jadi, harga jual per unit itu sama dengan 25.000, biaya variabel per unit itu total variabel dibagi dengan target produksi. Total variabelnya itu adalah 901.000 dibagi dengan total produksi yaitu 50. Jadi sama dengan 18.020 per porsi. Nah, biaya tetap per periode itu 1.823.000. Untuk menghasilkan BEP dalam unit itu sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang dengan biaya variabel per unitnya. Jadi itu ada anggaran biayanya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di samping ini. Nah, untuk menghitung BEP dalam unit itu sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Jadi 1.823 itu dalam kurung 25.000 dikurang dengan 18.020. Jadi sama dengan 1.823.000 dibagi dengan 6 kurangnya 25.000 dengan 18 itu 6.980. Jadi maksudnya 261 unit. Nah, untuk mencari dalam RP, BEP dalam RP itu BEP unit dikali dengan harga jual per unit. Jadi 261 unit dikali dengan 25.000 sama dengan 6.525.000. Nah, untuk hasil dari interpretasinya itu adalah usaha grilled chicken steak ini akan mencapai titik impas atau break even point ketika menjual 261 unit grilled chicken steak atau mencapai penjualan senilai 6.525.000. Nah, ini berarti untuk menutupi semua biaya dan mulai mendapatkan keuntungan, usaha ini perlu menjual minimal 261 grilled chicken steak atau mencapai omset sebesar 6.525.000 per bulannya. Jadi itu adalah anggaran biaya dari usaha grilled chicken steak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, dari hasil presentasi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa grilled chicken steak ini memiliki banyak manfaat kesehatan dan memanjakan lidah tentunya. Hidangan ini itu telah menjadi favorit di berbagai kalangan karena teknik memasak yang sederhana dan variasi bumbu yang tak terbatas. Jadi, grilled chicken steak ini dapat memenuhi selera dan kebutuhan nutrisi kita, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun hidangan istimewa. Jadi, tidak mengherankan jika masih menjadi salah satu hidangan utama di meja makan kita. Nah, dan itu saja sekian dari presentasi rancangan usaha grilled chicken steak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jadi karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, saya tutup dengan Padma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.